Menara Emin dan masjid ini mencerminkan kombinasi fitur-fitur Islam tradisional dan tradisi bangunan lokal Ugyur. Nah, ini kan bangunan dari pasir nih ya. Siapa tahu nih kalau saya dorong-dorong dia roboh. Ternyata kokoh banget ya, subhanallah. Nah, bangunan ini pernah runtuh, tembok bagian sebelah sini. Makanya kalau kita lihat ada sedikit tambelan-tambelan gitu. Jadi saat itu ketiup angin, kemudian dia roboh. Tapi bagaimanapun bangunan ini juga bagian dari jejak-jejak kebesaran Allah yang harus dijaga. Nah, ini sudah direnovasi tapi masih kelihatan. Di sebelah menara, saya melihat ada benda-benda mirip batu nisan. Dan ternyata itu adalah makam tradisional bangsa Ugyur. Wih, ada TPU juga ternyata di sini. Aduh, berasa kayak di tanah kusir nih. Nah, untung di sini hujan cuma 5 kali setahun. Bayangin kalau tiap hari, oh, bisa luntur semua nih makam. Bentuknya ada yang oval, ada yang bulat, ada yang berbentuk genteng, macam-macam. Ini mungkin yang membedakan antara laki dan perempuan kali ya. Panas sekali ya di luar. Kita langsung ngelihat bagaimana dalamnya masjid ini aja ya. Coba lihat saking minimalisnya, kalau masjid-masjid yang lain, wah pintu gerbangnya megah, mewah. Tapi ini coba lihat, cuma dari kayu ala kadarnya, ini bahkan prediksi saya sudah ratusan tahun nih belum diganti. Ada yang tidur juga nih. Kayaknya lagi sama-sama puasa. Ngabuburit coy, ngabuburit. Udah nyiapin air, sebotol, segelas, semangkok. Soalnya ini puasa 3 hari gak makan kayaknya. Nah, inilah bentuk di dalam kubah masjid. Bentuknya unik, jendelanya silang-silang, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Kalau dibuka semua, masuk angin kayaknya nih. Oh, ada prasasti ini harus kita tahu nih. Di setiap negara yang namanya prasasti, pasti dikasih pelindung ya. Ada yang pakai pagar dari kayu, ada yang dari besi. Nah, jadi ceritanya prasasti ini adalah bukti pemberian izin pembangunan masjid ini oleh raja yang saat itu bernama Cenglung. Diberikan langsung kepada Emin atau yang orang sini bilang Imin. Imin yaitu orang yang membangun masjid ini. Karena harus izin, nah raja memberikan izin dalam bentuk prasasti ini. Tulisannya ada 2 bahasa, ada tulisan Cina, tulisan Arab. Tapi udah nggak jelas gitulah ya. Ini yang asli. Yang bawahnya tulisan tambahan biar pengunjung ngerti apa sih isi prasasti ini. Nah, yang lucu, pengalaman kita tadi pas sholat Jumat, jadi mimbarnya kalau di kita, di Indonesia, di Jakarta terutama, dia ada di tengah. Tapi kalau mimbar di sini ada di pojok. Wah, tadi sempat nyariin tuh. Mana nih khutbah? Nggak tahu lagi ngojok di sebelah kanan. Nah, yang lebih unik lagi, ketika menyampaikan khutbah di sini, sekedar syarat dan rukun. Nggak lama kok. Tadi nggak sampai 7 menit, udah selesai. Nah, ini 28 tiang yang tadi saya katakan. Terus di tengah-tengahnya ada 2 celah untuk cahaya masuk ke dalam. Nah, nggak ada figuran apapun, semuanya minimalis, cuman perpaduan antara kayu dengan pasir. Di sebelah kanan pintu masjid,
Saya melihat ada anak tangga yang sudah ditutup dan sudah tidak boleh dinaiki lagi. Tangga itu menuju ke lantai atas, tempat para muadzin mengumandangkan panggilan sholat. Ya, tutup. Tadinya saya mau naik ke atas nih. Sejarahnya, kalau ada muazin yang udah tua-tua, yang udah renta, yang udah susah naik tangga, nah azannya sebelah sini nih, tangganya dari sini. Wah bener ditutup. Nah, kalau yang muda, dia harus naik ke menara tinggi, jadi suaranya lebih menggema. Tapi sekarang azannya semua udah nggak di menara yang tinggi atau di sini, semua sudah di dalam masjid. Ketika saya masuk ke dalam masjid, satu pesan saya. Masjid ini kurang begitu dirawat. Karpet masjid dibiarkan kotor, tapi tidak mengurangi nilai sejarah yang ada di dalamnya. Tiang-tiangnya masih terbuat dari kayu yang masih bertahan sampai sekarang. Para wisatawan tidak bisa masuk ke dalam area sholat karena untuk melindungi batas suci dari tempat sholat ini. Jadi selain waktu sholat, kita nggak boleh masuk ke dalam. Tapi alhamdulillah ya Allah, tadi kita sempat sholat Jumat jamaah di sini. Namun sayangnya pas sholat Jumat, kita nggak boleh ngetag. Jadi nggak ada gambar pas waktu sholat Jumat. Nah yang lucu, pengalaman kita tadi pas sholat Jumat, jadi mimbarnya kalau di kita, di Indonesia, di Jakarta terutama, dia ada di tengah. Tapi kalau mimbar di sini ada di pojok. Wah tadi sempat nyariin tuh, wah mana nih yang khutbah? Nggak tahu lagi mojok di sebelah kanan. Nah yang lebih unik lagi, ketika menyampaikan khutbah di sini, sekedar syarat dan rukun. Nggak lama kok, tadi nggak sampai 7 menit, udah selesai. Ini 28 tiang, yang tadi saya katakan. Terus di tengah-tengahnya ada 2 celah untuk cahaya masuk ke dalam. Nggak ada figuran apapun, semuanya minimalis, cuman perpaduan antara kayu dengan pasir. Dan nikmatin tadi ya suasana di dalam, kental banget dengan nuansa kayu-kayu. Jadi ada 28 tiang yang menyanggah masjid ini, itu menandakan ada 28 ulama yang berdakwah secara bergantian ke tempat ini. Mudah-mudahan masih banyak tempat sejarah lagi nih yang bisa kita gali.